Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Matnul Kharidatil Bahiyah fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu taala. Nah, insyaallah ini bacaan terakhir khatam insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin wa yalzamul imanu bil hisabi. Lazimlah, wajiblah oleh beriman dengan hisab, wal hasyar dan dengan hasyar, wal iqab dan dengan siksa, was sawab dan dengan pahala. Sedikit, jadi kitab tauhid itu berisi 3 hal tentang ilahiyat ketuhanan sudah di atas. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat harus. Kemudian yang berkaitan dengan nubuat, kenabian. Sifat wajib bagi nabi, yang mustahil, yang harus. Ini kelompok yang ketiga namanya sam'iyat atau ghaibiyat. Jadi sam'iyat itu perkara-perkara yang tidak mungkin diketahui melainkan dengan didengar dari Nabi alaihi salatu wasalam, di mana Nabi mendapatkan dari Allah. Tentang adanya surga, adanya neraka itu kan nggak bisa dipikir dengan pikiran. Itu masuk dalam kategori ghaibiyat yang harus diimani juga kalau ada dalilnya. Ini dia. Wa yalzamul iman, wajiblah oleh beriman. Maksudnya wajib kepada mukallaf oleh beriman dengan adanya hisab. Jadi hisab yaitu ketika manusia nanti dihentikan di akhirat untuk diperiksa secara detail, diperiksa segala ucapannya, perbuatannya, i'tikadnya, semuanya akan diperiksa, nggak ada yang lolos. Wal hasyri, dan wajiblah oleh beriman dengan adanya hasyar. Hasyar ini manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Yang sering kita dengar ada yang proses perjalanannya menuju mahsyar, kayak naik kendaraan, ada yang jalan kaki, ada yang jalan dengan kepala, macam-macam. Wal iqabi, lazimlah oleh beriman dengan adanya siksa. Siksa bagi orang kafir, bagi orang maksiat, yang muslim dan maksiat. Cuma kita ini penjelasannya singkat saja. Masuk juga di sini percaya adanya siksa di alam barzah atau yang sering disebut alam kubur. Begitu juga wajiblah oleh beriman dengan adanya pahala berupa balasan Allah terhadap orang yang berbuat baik. Ini sawab, pahala. Wan nashri was sirati wal mizani, dan semuanya ataf. Dan lazimlah oleh beriman dengan hisab dan dengan nasyar. Jadi nasyar ini ketika semua manusia dihidupkan dari kubur, semua badannya yang sudah bercerai-berai dikumpulkan kembali, dimasukkan ruh ke dalamnya, ini namanya nasyar. Jadi nasyar bangkit dari kubur. Sesudah nasyar terjadi hisab. Sesudah nasyar terjadi hasyar. Nasyar dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, disebut hasyar. Wasirat, dan lazimlah oleh beriman dengan adanya sirat. Ini sirat kata pada para ulama jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka yang lebih kecil dari rambut, yang dibelah 7 lebih tajam dari pedang. Ini namanya sirat. Jembatan di mana semuanya akan melalui jembatan. Yang calon neraka akan terjatuh ke dalam neraka, yang penduduk surga akan terus lewat. Jadi masalah sirat ini kita percaya adanya sirat. Tapi masalah apakah sirat itu kecil atau besar itu khilaf. Ada juga para ulama yang menyatakan sirat, namanya sirat itu jalan besar bukan jalan kecil. Jadi tidak semua ulama menyatakan kalau sirat itu jembatan di atas neraka itu kecil, enggak. Syekh Is bin Abdissalam, pengarang kitab Syajaratul Ma'arif, beliau menyatakan sirat ini lebar. Kemudian Syekh Al-Qurafi juga. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang disebut dengan Sultanul Ulama, beliau menyatakan sirat itu besar enggak kecil. Nanti mungkin di syarahnya. Wal mizan, dan lazimlah, wajiblah oleh beriman dengan mizan, adanya timbangan. Jadi amal itu ditimbang. Yang penting kita percaya adanya timbangan karena Allah menyatakan wa nada'ul mawazinal qista.
Allah akan membuat timbangan-timbangan yang adil. Cuma khilaf para ulama apakah timbangan itu di akhirat cuma satu atau banyak. Ya, yang pokok kita percaya adanya timbangan yang akan menimbang semua amal manusia. Bagaimana proses amal ditimbang? Amal kan nggak kelihatan, macam-macam. Ada yang bilang yang ditimbang bukunya. Kebaikan yang kita lakukan ditulis dalam buku kebaikan, keburukan ditulis dalam buku. Buku itulah nanti yang akan ditimbang. Wal haudi, lazimlah oleh beriman dengan haudi. Haudi ini kulam Nabi. Kulam Nabi di mana yang minum di dalamnya air kulam nggak akan haus lama-lama. Wan niran wal jinan, dan lazimlah oleh beriman dengan adanya neraka-neraka dan sorga-sorga. Artinya neraka ini jamak niran, annar niran jamak. Para ulama menyatakan neraka itu 7, surga itu 7. Ada juga yang menyatakan surga itu 4. Sebagaimana firman Allah, waliman khafa maqama rabbahu jannatan. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, 2 surga. Bahkan ada ulama yang menyatakan surga itu 1. Di mana 1 surga itu bisa dengan nama yang banyak. Jadi maksudnya setiap nama itu menunjukkan tentang kondisi surga itu sendiri. Jadi nggak ada masalah. Yang penting secara umum wajiblah oleh beriman dengan adanya hisab, adanya hasyar, adanya siksa, adanya pahala, adanya kebangkitan dari kubur, adanya sirat jembatan, adanya timbangan, adanya kolam Nabi, adanya neraka dan surga. Kemudian juga para ulama ini, apakah surga dan neraka sekarang sudah ada? Menurut ahli sunnah wal jamaah sudah ada. Nah, menurut mazhab yang lain kayak Mu'tazilah, surga neraka belum ada, nanti diciptakan oleh Allah. Karena percuma kalau diciptakan sekarang, nanti kan akan dihancurkan pas kiamat. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalaupun neraka surga udah ada, itu akan dihancurkan, itu kata mereka. Jadi ahli sunnah wal jamaah meyakini surga neraka sudah ada sekarang. Walaupun para ulama menyatakan surga tempat Nabi Adam diciptakan bukan surga tempat orang bertakwa, tapi itu surga khusus, namanya Jannatul Ihtibar. Kemudian lazimlah oleh beriman, wajiblah oleh beriman wal jinni dengan jin, wal amlaki summal anbiya. Ini semuanya ataf kepada hisab. Wajiblah oleh beriman dengan jin. Maksudnya kita wajib percaya bahwa jin itu ada makhluk yang diciptakan dari api, yang diberi kekuatan untuk menjelma menjadi apapun. Nah, itu jin. Kemudian tentang apakah kita bisa melihat jin, ada yang menyatakan jin nggak bisa dilihat. Kalau jin dalam bentuknya yang asli nggak ada siapapun yang bisa melihat. Adapun ketika jin sudah menjelma, maka ketika itu jin bisa dilihat. Wal amlaki, wajiblah oleh beriman dengan adanya malaikat. Malaikat makhluk-makhluk Allah yang diciptakan dari nur, yang diberi kekuatan untuk tasyakulat, untuk bisa menjelma menjadi apapun kecuali yang hina. Enggak mungkin malaikat menjelma jadi anjing, babi segala macam, enggak. Jadi malaikat diberi kemampuan untuk menjelma jadi sesuatu yang tidak hina. Begitu kata para ulama. Kemudian summal anbiya, lazimlah oleh beriman dengan para nabi. Kita wajib meyakini semua para nabi, percaya adanya nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi nabi yang disebutkan secara detail kita iman secara detail, yang disebutkan secara global umum kita percaya. Dalam arti kata para ulama, misalkan seseorang menyebut nama nabi, itu Nabi Yunus seorang nabi, ya kita percaya bahwa Nabi Yunus itu seorang nabi karena ada dalil dalam Quran. Bukan berarti kita harus menghafal semua nama para nabi, enggak. Ada juga ulama menyatakan kita semua nabi, nama nabi yang disebut dalam Quran harus kita hafal. Ada juga para ulama menyatakan maksud kita percaya kepada nabi, kita percaya kepada kenabiannya. Kalau seseorang menyebutkan kalau Nabi Nuh itu seorang nabi dan rasul Allah, kita percaya. Nah, begitu maksudnya. Misalkan orang lain lagi menyebut nama nabi lain yang lagi, kita tahu dan percaya bahwa itu nabi. Bukan berarti harus menghafal semuanya. Walaupun ada juga yang menyatakan harus dihafal. Dan lazimlah oleh beriman bil huri, dengan bidadari. Ya, ini bidadari wanita-wanita yang ada dalam surga. Hur. Ada juga yang menyatakan hur ini bukan wanita,
Tapi hur itu pasangan. Kalau pasangan laki-laki hur juga, pasangan wanita juga hur juga. Nantilah disyarahnya. Wal wildan, dan kita juga wajib mengimani adanya wildan. Wildan ini pemudi-pemudi, anak-anak yang melayani penduduk sorga. Ya, yang menghadam, yang melayani penduduk sorga. Ada juga ulama yang menyatakan wildan ini anak orang kafir. Anak orang kafir yang meninggal sebelum balik, dia akan menjadi wildan, pelayan-pelayan orang dalam sorga. Summal aulia, semuanya ataf. Wajiblah oleh beriman dengan para wali. Kita harus percaya adanya waliullah. Walaupun secara umum semua orang beriman itu waliullah, tapi di sini maksudnya wali secara khusus, bukan secara umum. Waliullah. Seperti misalkan Sayyidatina Maryam yang jelas-jelas disebut dalam Al-Quran bersama karamah yang diberikan Allah kepada beliau. Kurma yang diketok pohonnya langsung menurunkan buahnya. Wa kullu ma ja'a minal basyiri min kulli hukmin sarakat daruri. Wa kullu ma, dan bermula. Bukan, ini wa kulli. Wa kulli kita baca. Jadi kita ataf juga. Dan lazimlah, wajiblah oleh beriman dengan setiap apapun. Jadi kulli kita ataf kepada bil hisabi, amelnya. Wa yalzamul imanu, wajiblah oleh beriman dengan setiap apapun yang datang ia dari basyir, maksudnya dari Nabi, pemberi kabar gembira. Apa ma itu? Min kulli hukmen, dari setiap hukum-hukum, sara, yang jadi ianya hukum, naat, kat daruri, yang jadi ianya hukum itu seperti daruri. Nah, tadi sudah disebutkan kita wajib beriman tentang adanya hisab, adanya hasyar, iqab, sawab, nasyar, sirat, mizan, malaikat, jin, waliullah. Kemudian wajiblah oleh beriman dengan setiap apapun yang datang dari Nabi, berupa hukum-hukum yang hukum itu sudah jadi seperti daruri. Arti daruri semua orang mengetahuinya. Kita wajib meyakini apa yang Nabi bawa, bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib misalkan, haji itu wajib, dan seterusnya. Semua hukum-hukum yang sudah jadi daruri, semua orang tahu, orang alim, orang awam, semuanya tahu, itu mesti kita imani juga. Wa kulli ma ja'a minal basyiri min kulli hukmin sarakat daruri. Jadi kulli antah kepada hisabi. Mudhaf kulli ma isim mausul, mabni di atas hukum pada mahal jar mudhaf ilaih. Ja'a fi'il madhi. Kemudian minal basyir jar majrur. Ja'a fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah ja'a jadi silat ma. Setiap ma yang datang ianya ma dari basyir. Kemudian damel ja'a juga jadi aid ma. Sora kat daruri, sora naik kepada hukmen. Kat daruri khabar sora, katanya sora temannya kana. Wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami. Wayam tawi, dan masuk dalam kalimat Islam. Jadi kalimat Islam maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat Islam idhafah dal kepada madlul. Jadi kalimat yang menunjukkan kepada keislaman seseorang. Masuk dalam kalimat Islam itu oleh apapun yang sungguh telah lalu ia min sairil ahkam, dari semua hukum. Semua yang sudah dibahas di belakang, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat harus. Sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, sifat harus bagi Nabi, wajib kita imani dengan surga, neraka, segala macam. Semuanya ada dalam kalimat la ilaha illallah. Masuk semuanya. Cuma tinggal cara memasukkannya. Sepintas begini, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada ilah. La ilah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang disembah pada hakikatnya selain Allah. Jadi di situ menafikan ketuhanan dari selain Allah. Menafikan ketuhanan dari selain Allah, menetapkan ketuhanan kepada Allah. Jadi kalau menetapkan ketuhanan kepada Allah, ini menunjukkan bahwa Allah itu tentunya kaya, nggak butuh kepada apapun. Kalau Allah kaya berarti Allah harus bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil lawadih gitu. Kemudian itu menunjukkan kalau Allah kaya, yang lain butuh kepada Allah. Kalau yang lain semuanya butuh kepada Allah, berarti menghendaki Allah itu mesti kudrah, iradah, ilmu, hayah sama.
Kemudian juga menunjukkan Allah sempurna. Berarti Allah harus memiliki basar, kalam, kadiran, dan seterusnya. Begitu cara memasukkannya nanti. Nah, begitu juga yang berkaitan dengan Nabi. Nah, Muhammad Rasulullah, ketika kita percaya Nabi itu Rasulullah, berarti pasti seorang Rasul itu harus pintar, harus amanah, harus tabligh. Nah, kemudian apapun yang Nabi sampaikan berarti kita harus percaya. Nabi mengatakan surga itu ada, neraka itu ada, dan seterusnya. Maka semua yang dibahas di atas tentang akidah yang 50 itu masuk dalam kalimat Islam. Yantawi fi'il mudhari. Masuk dalam kalimat Islam oleh fa'il yantawi, oleh apapun qad madha yang sungguh telah lalu ia dari semua hukum-hukum. Nah, karena dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk semua akidah, karena itu dia menjadi standar. Bukan standar, apa namanya ya? Menjadi semacam alat untuk mengukur keislaman. Seseorang baru Islam ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itulah karena dalam kalimat itu sudah mengandung segalanya. Karena itu di sini beliau menganjurkan fa'aksiran min dzikriha bil adabi. Maka perbanyak olehmu dari menyebutnya kalimat bil adab dengan adab. Fa'aksiran ini fi'il amar nun taukid khafifah. Fa'aksiran, maka perbanyak olehmu dari menyebutnya kalimah Islam yaitu la ilaha illallah bil adab, dengan adab. Jadi adab di sini maksudnya adab zikir. Ahli tarekat itu bahkan semuanya harus ada adab zikir. Semacam sebelum berzikir kita taubat dulu kepada Allah, kemudian membersihkan diri dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat, kemudian istighfar, kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian mulailah memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu adab zikir. Nah, nanti ada juga adab sambil zikir, ada juga adab sesudah zikir yang semuanya akan dibahas pada tempatnya. Jadi, perbanyak olehmu dari menyebutnya la ilaha illallah atau kalimat Islam dengan penuh adab. Tarqa, niscaya engkau akan naik. Jadi, tarqa ini jawab amar, fa'aksiran. Tarqa yang mestinya ya nggak ada di sini. Cuma mungkin darurat kan? Karena jawab amar majzum, tanda jazam, kalau mu'tal hilang huruf ilatnya. Perbanyak olehmu dari menyebutnya kalimat Islam dengan penuh adab, niscaya tarqa, engkau akan naik bihazaz zikri, dengan ini zikir, a'lar rutabi, akan puncak derajat. Rutabi jamak taksir dari rutbatun, rutbatani rutab. Jadi dengan banyak menyebut la ilaha illallah, kita akan sampai ke puncak derajat yang tinggi, ya, akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kenapa? Ya karena la ilaha illallah itu zikir paling utama. Kan sering kita dengar, afdaluma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Hal yang paling utama yang diucapkan oleh aku, kata Nabi, dan oleh Nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah, atau afdalud dzikri la ilaha illallah. Nah, itu zikir yang paling utama sekali karena mengandung semua akidah di dalamnya. Nah, perbanyak olehmu dari menyebutnya kalimat Islam dengan penuh adab, niscaya engkau akan meninggi, akan naik dengan ini zikir, akan a'la rutab, akan puncak derajat ketinggian. Nah, kemudian, singkat-singkat aja. Wa ghallibil khaufa 'alar raja'i. Wa ghallibi, menangkan olehmu akan takut di atas raja. Ini dalam hidup maksudnya. Dalam hidup atau dalam berzikir, kita kan mesti khauf, takut kepada Allah. Arti khauf ini takut ke masa depan. Kita khawatir kita nggak selamat, khawatir su'ul khatimah segala macam, takut. Adapun raja itu mengharap rahmat Allah. Walaupun kita banyak dosa, kita mengharap kalau Allah, keampunan Allah itu maha luas. Jadi beliau di sini menganjurkan kalau kita dalam keadaan sehat normal, dalam keadaan zikir tadi, wa ghallibil khaufa, menangkan olehmu akan takut, dominankan akan rasa khauf di atas raja. Kita harus lebih takut daripada raja. Tapi harus ada dua-duanya. Gak boleh takut doang, gak boleh raja doang. Karena kalau takut doang akhirnya orang gak ada harapan, celaka. Atau raja doang mengharapkan keampunan Allah tapi gak mau beribadah, gak mau bertobat segala macam. Ini juga gak benar. Jadi harus ada dua-duanya. Cuma kita harus dominan khaufnya, supaya ketakutan ini mendorong kita untuk jadi lebih baik, terhindar dari maksiat segala macam. Nah, kata para ulama, adapun ketika kita sakit, mau meninggal, tak berdaya, tak sanggup lagi beramal, ketika ini kita harus lebih besar raja kita, harapan kita. Ya. Wasir limaulaka bila tanain.
dan berjalanlah kamu. Wa ghalib fi'il amar, wasir juga fi'il amar. Sara yasiru sir, ba'a yabi'u bi'. Sir, berjalanlah kamu limaulaka untuk Tuhanmu bila tanain dengan tidak menjauh. Maksudnya dengan tidak menjauh dari jalan yang lurus. Nah, jadi berjalan kepada Tuhan artinya mengamalkan agama, ya, berpegang kepada perintah Allah, meninggalkan larangannya, itu namanya berjalan. Berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala bila tanain dengan tidak menjauh dari jalan yang lurus. Singkatnya seperti itu. Sebenarnya ini banyak banget pembahasan. Kemudian wajad didit taubata lil auzari, dan perbaharu olehmu akan taubat lil auzari bagi segala dosa-dosa. Jadid fi'il amar, perbaharui olehmu akan taubat. Artinya kita harus taubat setiap saat, karena setiap saat itu kemungkinan kita jatuh dalam dosa, maka setiap saat juga harus taubat kepada Allah. Lil auzari bagi segala dosa-dosa, banyak dosa kita, taubat. Wazrun, ini jamak taksir, la tai'as min rahmatil ghafari, janganlah engkau putus asa. La tai'asan, ini tai'as fi'il mudhari' sudah disambung dengan nun taukid khafifah. La tai'asan, janganlah engkau putus asa min rahmatil ghafari, dari rahmat Allah yang maha pengampun, yang maha menutupi dosa. Walaupun kita banyak dosa, jangan putus asa, selalu mohon ampun kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuni. Allah maha pengampun. Kemudian, jadi inilah lanahi latai asan. Wa kun ala alaihi syakura, jadilah kamu atas segala nikmat-nikmatnya Allah itu syakura, yang bersyukur. Syakuran khabar kun, jadilah kamu di atas segala nikmat-nikmatnya Allah itu yang bersyukur. Jadi beliau mengajak kita mesti jadi orang yang bersyukur. Wajib bersyukur, itu wajib. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur nikmat Allah bertambah, kalau enggak bersyukur siksa Allah. Jadi kita mesti jadi orang yang bersyukur karena nikmat Allah sangat banyak sekali dan tidak terhitung. Arti syukur kan kita udah tahu, menggunakan nikmat yang Allah berikan pada tempat yang semestinya. Wa kun ala balaihi sabura, jadilah kamu atas segala bala-balanya Allah itu sabura, yang penyabar. Di satu sisi nikmat Allah kita syukuri, bala yang Allah berikan kita sabar. Enggak mengeluh, enggak segala macam, enggak protes. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar, dan bermula segala sesuatu itu dengan qada dan qadar Allah. Apapun yang terjadi tentunya berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu makdurin fama anhu mafar, dan bermula setiap makdur. Jadi makdur makudira, bermula setiap makdur, setiap yang ditakdirkan Allah itu fama anhu, maka tidaklah darinya makdur itu mafarun. Mafarun itu tempat lari. Kita nggak bisa lari dari semua yang sudah Allah tentukan. Yang Allah tentukan pasti akan terjadi. Tugas kita berdoa supaya Allah memberi kita kekuatan, kesabaran untuk menghadapi semuanya. Jadi anhu khabar muqaddam, mafarun mubtada muakhar. Dan bermula setiap yang ditakdirkan itu fama, maka tidaklah sabit darinya kulli makdur itu mafar, itu tempat lari. Nggak bisa lari dari semua takdir Allah. Karena kita nggak bisa lari dari semua takdir Allah, fakun lahu musalliman kai taslama, maka jadilah kamu baginya Allah itu musalliman, yang tunduk. Jadi musallim ini tunduk, menyerahkan diri kepada Allah. Taslim, ridha dengan segala ketentuan Allah. Orang mukmin itu harus ridha, nggak protes. Fakun lahu, jadilah kamu baginya Allah itu musalliman, orang yang tunduk. Kai taslama, supaya engkau selamat. Ini alif itlaq. Ini kai huruf nasab, kai taslama. Jadilah kamu baginya Allah itu yang tunduk, kai taslama, supaya bahwa engkau selamat. Selamat kita insyaallah kalau semua urusan
Semua kalau kita tunduk kepada Allah, enggak protes. Watba' sabilan nasikinal ulama. Ikut olehmu akan jalan ahli-ahli ibadah yang ulama. Jadi ini berbicara tentang mursyid. Ini tentang pentingnya guru pembimbing dalam kehidupan. Watbi, ikuti olehmu sabilan nasikin, akan jalan ahli-ahli ibadah yang alim, yaitu mursyid yang kamil. Wa khallisil qalba. Wa khallisil qalba minal aghyari, dan bersihkan olehmu akan hati dari segala aghyar. Jadi aghyar di sini maksudnya dunia selain Allah. Bersihkan olehmu akan hati dari segala tipuan-tipuan dunia. Kosongkan dunia dari hati kita, baik tentang pangkat, jabatan, segala macam. Bukan berarti nggak boleh memilikinya, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan dicintai. Bersihkan hati dari segala aghyar, tipuan selain Allah. Bil jiddi, dengan sungguh-sungguh, wal qiyami bil ashar. Dengan sungguh-sungguh dan dengan cara bangun bil ashari, di waktu sahur. Ini anjuran banyak, bangun di waktu sahur. Bil ashari hum yastaghfirun, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur, beribadah tahajud dan segala macam. Jadi bersihkan olehmu akan hati dari segala aghyar dengan cara bersungguh-sungguh dan dengan cara bangun di waktu sahur. Wabil fikri, dengan cara berfikir. Wazikri, dengan cara berzikir. Alat dawam, di atas selama-lamanya. Selalu berpikir tentang ciptaan Allah, tentang maha besar Allah, sifat-sifat Allah. Berzikir, selalu berzikir kepada Allah, dawam selalu. Mujtaniban lisairil asami, hal keadaan kamu, ini kita hal kepada Pak Il Khalis, hal keadaan kamu itu yang meninggalkan bagi semua dosa. Itu caranya, bersihkan hati, bersungguh-sungguh, bangun malam, berpikir, berzikir, tinggalkan dosa. Hal keadaan kamu itu mujtaniban, yang meninggalkan bagi semua dosa. Murakiban, hal keadaan kamu itu murakiban, yang memuraqabah bagi Allah fil ahwali, dalam segala kondisi. Maksud muraqabah, kita merasa diperhatikan oleh Allah dalam segala kondisi. Baik dalam keadaan kita bekerja, kita lagi jalan, kita kemana, merasa selalu Allah melihat kita, sehingga terhindar kita dari maksiat. Nah, itu murakiban. Kenapa kita harus melakukan semua? Litartaqi ma'alimal kamali, supaya engkau naik akan puncak. Ma'alim, puncak kamal, yaitu puncak-puncak, yang puncak itu kesempurnaan. Litartaqi, supaya engkau menanjak menuju kesempurnaan. Begitulah supaya kita jadi orang yang sempurna, hamba Allah yang sempurna. Nah, dikit lagi. Ngebut. Wakul bizullin rabbila taqti'ni. Wakul, dan katakan olehmi buzullin, dengan penuh kehinaan. Ini beliau menganjurkan kita berdoa. Wakul bizullin, katakan olehmu bizullin, dengan menghina diri. Apa yang kau katakan? Rabbila taqti'ni. Rabbi ini munada, huruf nidanya mahdhuf, ya Rabbi. Ya Rabbi la taqti'ni, wahai Tuhanku, la taqti'ni, jangan engkau putusi akan aku, angka dari engkau, biqati'in, dengan yang memutuskan apapun. Ya Allah, janganlah engkau putuskan hubunganmu denganku dengan sebab satu pemutus. Misalkan aku ria, aku takabur, aku sombong, aku bodoh, aku maksiat, segala macam. Jangan sampai ini semua memutuskan aku dari engkau. Ya, jadi kapten ini macam-macam. Kapten itu penyakit hati, maksiat, segala macam. Pemutus. Ya Tuhanku, la taqti ini, janganlah engkau memutuskan akan aku dari dirimu, biqatin, dengan satu pemutus apapun. La tahrimni min sirrikal abha, janganlah engkau mengharamkan kepadaku dari rahasiamu yang megah. Jadi sirri ini rahasia, tapi di sini maksudnya cahaya. Min nurikal abha, abha anwar. Nah, baha artinya cahaya kan? Nah, la tahrimni, janganlah engkau mengharamkan kepadaku ya Allah dari cahayamu, dari nurmu yang abha, yang amat terang. Al-muzili, yang bisa menghilangkan ianya nur, lil ama, bagi kebutaan. Jadi buta di sini maksudnya kebodohan, jahil. Jadi kita mohon kepada Allah, jangan kau putuskan hubungan dariku ya Allah, jangan kau haramkan kepadaku nurmu ya Allah, berikan kepadaku nurmu, nur yang amat terang, yang bisa menghilangkan segala kebodohan. Sehingga aku bisa mengenalmu ya Allah. Waqtim bi khairin ya rahimar ruhama, masih doa. Waqtim, tutup olehmu ya Allah, bi khairin, dengan kebaikan. Maksudnya tutupkan olehmu ya Allah akan hidupku dengan kebaikan, husnul khatimah. Ya rahimar ruhama, wahai yang penyayang dari segala
yang penyayang. Ya rahimar ruhamai, wahai yang menyayangi dari segala yang menyayang. Nah, itulah singkatnya. Walhamdulillahi alal itmami, bermula segala puji itu bagi Allah atas itmam, atas bisa menyempurnakan ini kitab. Wa afdalus salati wassalami, dan bermula seutama-utama salat dan salam ala nabiyil hashimil khatimi, itu sabit di atas nabi yang hashim lagi yang khatim yang penutup, wa alihi, dan kepada keluarga nabi dan sahabatnya nabi al akarimi, yang mulia-mulia semua mereka itu. Jadi alhamdulillah selesai kitab matan al-kharidah. Alhamdulillah sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa membaca Al-Fatihah untuk muallifnya. Saya baca Al-Fatihah lil muallif rahimahullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.